Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, nggak terasa ya, bulan Ramadan sudah memasuki pertengahan bulan. Itu artinya sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran. Nah, Lebaran tidak lengkap rasanya ya kalau tidak ada kue-kue khas Lebaran seperti nastar ini. Nah, kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara membuat nastar yang lumer namun tidak mudah hancur. Nastar yang enak adalah nastar yang lembut saat digigit, ngepul gitu ya, namun tidak mudah hancur. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya akan membagikan tips berikut ini. Simak ya tipsnya. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah perbandingan dari bahan-bahannya ini, resepnya ini harus tepat ya. Kita menggunakan mentega dan juga butter. Kita mix supaya hasilnya seperti ini ya, di video terlihat ini lembut sekali. Nah, ini dia bahan-bahannya. Saya menggunakan terigu dan juga maizena. Ini dia. Ini saya sangrai sebelumnya. Terus ini gula halus, terus ini selainya saya membuat sendiri. 2 butir kuning telur untuk olesan, 2 butir kuning telur lagi untuk dicampur ke adonan. Nah, ini rahasia supaya kuenya ini tahan lama. Kita sangrai terlebih dahulu ya. Terigu dan terigu dan maizenanya ini kita sangrai terlebih dahulu. Nah, sampai nanti dia keluar aromanya ya, aroma khas begitu. Kalau di sangrai nanti akan keluar baunya gitu ya, aromanya. Nah, setelah itu kita angkat, kita sisihkan. Oke, udah selesai ya. Kita sisihkan, lalu kita tuang dulu ya kuning telurnya. Terus lanjut masukkan gula halus. Kita aduk sampai dia merata. Nah, oh ya, tips berikutnya itu jangan menggunakan tangan ya untuk mengaduk, karena suhu panas dari tangan kita ini bisa melelehkan si mentega dan butternya ini. Nanti susah ketika dibentuk dan nastarnya akan menjadi basah. Itu tidak bagus hasilnya nanti ya. Nah, ini sini saya menggunakan alat yang seadanya ya. Saya menggunakan sendok aja untuk mencampurnya. Saya tidak menggunakan mixer. Atau kalau teman-teman semua ada spatula, bisa menggunakan spatula ataupun sendok seperti saya seperti ini ya. Kita campur semua adonannya sampai merata dan masukin terigunya ini bertahap aja ya, jangan sekaligus. Nah, kita aduk-aduk seperti ini ya sampai merata. Kalaupun mau memakai mixer boleh, tapi jangan terlalu lama. Nah, ini udah selesai. Lalu saya akan memasukkan susu bubuk. Susu bubuknya 1 saset ya, atau sekitar 200 gram susu bubuk. Nah, ini kita aduk lagi sampai merata. Cukup seperti ini aja ya, menggunakan spatula atau sendok. Ini saya menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang sangat-sangat sederhana, jadi bisa dipraktekin di rumah ya. Nah, kita aduk seperti ini sampai merata. Pokoknya jangan sampai kita aduk menggunakan tangan seperti itu ya. Nah, kita masukin nih terigu yang udah disangrai tadi ya. Ini terigunya sudah saya campur dengan maizena. Nah, kita ayak seperti ini biar nggak ada yang menggumpal. Nah, seperti ini, terus kita aduk lagi. Nah, kue nastar ini kan kue yang tidak perlu mengembang berlebihan gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengaduknya ini terlalu berlebihan gitu. Nah, ini kita siapkan loyangnya. Kita oles dulu menggunakan margarin ya.
Saya menggunakan sendok takar seperti ini ya untuk membuat adonannya membulat-bulat kayak gini tuh supaya sama. Nah, ini selai nanasnya kita masukin dan langsung kita bulet-buletin. Ini simple banget, saya tidak bulat-bulatkan terlebih dahulu selai nanasnya ya, karena itu sangat memakan waktu. Tapi kalau teman-teman mau dibulet-buletin dahulu, itu akan lebih memudahkan. Selai nanasnya bisa dibulet-buletin terlebih dahulu. Ini karena saya buru-buru, jadi saya nggak membulat-bulatkan. Oh ya, untuk tips yang lainnya untuk selai nanasnya ini ada di video saya berikutnya ya. Jadi intinya selai nanas ini sangat-sangat dianjurkan membuat sendiri karena selain teksturnya pas ya, terus rasanya juga enak sehingga menghasilkan kue nastar yang berkualitas dan layak jual. Enak pokoknya ya. Nah, selai nastar yang dijual di pasaran ini kebanyakan mereka itu menggunakan bahan tambahan ya, seperti jelly seperti itu, jadi tidak alami dan rasanya itu nggak seenak selai nastar homemade bikinan kita sendiri. Jadi teman-teman kalau mau membuat nastar lebih baik bikin sendiri ya. Nah, ini adonannya saya bulet-bulet seperti ini. Tips yang lainnya, adonan si kue nastar ini jangan terlalu tipis supaya adonan tidak keras nanti ya hasilnya. Dan selai nanasnya ini jangan terlalu gede, nanti dia bisa retak atau melebar begitu adonannya ya. Jadi segini aja adonannya, jangan terlalu tipis, terus selai nastarnya jangan terlalu tebal, jangan terlalu besar. Ini saya menggunakan oven tangkring ya, benar-benar menggunakan alat-alat tuh yang seadanya banget, namun menghasilkan kue yang berkualitas tinggi, insya Allah enak dan sangat layak untuk dijual. Silahkan teman-teman bisa mempraktekkannya ya. Nah, tips yang lainnya yaitu jangan memanggang nastar ini di atas suhu 170 derajat ke atas. Jadi gunakan suhunya ini sekitar 150 atau 160 derajat Celcius. Itu untuk oven listrik ya, mudah bisa di set seperti itu. Nah, tapi gimana kalau kita menggunakan oven tangkring seperti saya seperti ini, yaitu bisa kita atur apinya itu kecil aja ya. Kita tombol kompornya itu kita kecilin sampai ke bawah ya. Nah, ini kue nastarnya setelah kira-kira 10 menit dipanggang, saya keluarin lagi, nunggu dingin baru dioles kuning telur. Saya nggak menggunakan campuran apa-apa, hanya kuning telur aja. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, bagus ya, tidak retak, tidak pecah, tapi ngeprul dan nggak mudah hancur. Ini enak banget ya teman-teman, silahkan dicoba. Tuh, ini sangat layak jual banget. Dengan bahan yang seadanya kita bisa membuat kue seperti ini. Nah, ini dia kue nastarnya, terlihat ya ngeprul banget. Ini bisa tahan lama karena tadi menteganya udah kita sangrai terlebih dahulu terigunya ya. Nah, ini kita bisa kemas seperti ini kalau untuk dijual atau dimakan saat lebaran nanti ya. Untuk harga jualnya silahkan teman-teman bisa ditentukan sendiri ya, mau berapa, mau mengambil 50% atau 100% dari modal yang kita keluarkan. Oke, semoga bermanfaat tips dari saya ya. Oh ya, resep dan tipsnya nanti saya tulis di description box ya. Silahkan teman-teman cek di situ. Jangan lupa dipraktekin ya. Terus komen deh. Silahkan, selamat mencoba. Sekian tips dari saya ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe.